Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jemaah doa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di Ahad tanggal 4 Jumat Tsani 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2021. Insyaallah kita akan mengikuti kajian doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Fadil Samsudin, dan beliau adalah salah satu wakil DKM Mustaqim. Tema hari ini kita serahkan kepada beliau dan waktunya, karena waktu kita dalam keadaan begini, kita simpel aja Pak, Ibu, simpel terserahkan kepada narasumber. Waktunya sampai jam berapa, maka karena keadaan kita dalam situasi begini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi doa, kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu dialog doa. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terhormat, kami persilakan Bapak Haji Fadil Samsudin untuk menyampaikan materi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal afiyata was salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayat. Shadaqallahu azim. Wallahu a'lam bimuradi. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat limpahan yang tidak bisa kita hitung. Pada hari ini kita bersama-sama kumpul dalam rangka thalabul ilmi. Insyaallah thalabul ilmi mah tebenang coronanya. Sekalipun mungkin untuk berkumpul kita dibatasi, tapi kesempatan lain untuk kita mendapatkan ilmu sangat terbuka. Sebab kejenteng corona dari HP mah pasti ke bawah itu jauh-jauh. Yang dilarang itu kita ya menjaga jarak sesama orang. Tapi kalau HP sekarang nggak ada jarak, kayaknya di situ kita banyak butiran ilmu. Cuma persoalannya apabila kita mencari ilmu dengan cara tatap muka, yaitu lebih baik. Karena ketika kita tidak paham mungkin bisa langsung bertanya. Dan kita mudah-mudahan terselamatkan dari man la saykho fasaitonu saykhu. Orang yang cari ilmu nggak ada gurunya, cuma diimplang-implang, dibayang-bayang, dikhawatirkan setan menjadi gurunya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bahwa pertemuan kita ini dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah atas baginda yang mulia yang agung. Beliaulah satu-satunya orang yang Allah memberikan mandat untuk memberikan syafaatul uzma kelak di yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita diantara orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
sekarang ketika hidup untuk terus berupaya dan berikhtiar senantiasa mutaba'ah, mengikuti seluruh ajarannya sehingga memiliki kelayakan nanti di yaumil hisab untuk diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena hisapan jempol lah apabila kita ingin syafaatnya Nabi Muhammad, tapi ternyata kita tidak berupaya untuk berikhtiar mutaba'ah atas ajaran baginda Rasulullah SAW. Syafaat itu penting loh. Saya bikin SIM di Subang, Bu. Saya orang Subang, Bu. Bikin SIM di Subang. Ternyata setelah daftar itu Pak, saya harus diuji. Ya bulak belok kan nggak lolos yang akhirnya dijanjiin lagi nanti minggu depan Pak kesini lagi Pak, tes lagi Pak. Minggu kedua juga nggak lolos lagi Pak, Bu. Minggu ketiga ini bayarnya 250, tapi kok kalau sampai 3 kali datang ini begini. Pas saya ada di kantin itu ada teman, waktu dia jadi kapolsek tempat saya, dia ketemu, sedang apa Pak Kiai? Saya sedang bikin SIM. Loh, kok sampai nongkrong gitu? Udah 3 kali datang Pak, saya nggak lolos. Begitu ya? Saya bantu Pak. Jadi ya datanglah, KTP saya diambil, saya bantu Pak. Pas nggak lama saya dipanggil, mau dipotoin. Ini enggak pakai tes-tesan, udah cukup Pak, foto aja langsung. Ternyata seindah itu, secepat itu. Bayangkan ketika kita Allah matikan, lantas kita nanti dihisab, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, berumah tangga kita, muasyarah kita dengan orang tua. Bayangkan kata hati kita aja, kira-kira sholat yang mana ya yang pantas kita datang ke hadapan Allah, lantas kita dipanggil Allah, lantas sholat kita pun dilihat, dinilai Allah. Kita membayangkan dalam hati ini, kira-kira sholat mana ya sholat saya yang layak untuk diberikan nilai sehingga Allah memvonis saya untuk menjadi ahlu sholat, sehingga memvonis saya untuk menjadi ahlu surga dengan wasilah sholat. Kita juga bingung sholat yang mana, karena setiap kali kita mau sholat selalu merasa terpaksa, kan seperti itu ya. Itu gambaran saja. Padahal kebutuhan sholat itu harus seperti makan. Makan itu bukan hanya sebagai kebiasaan gitu kan, tapi sebuah kebutuhan. Sholat itu bukan hanya sebagai kewajiban ya, tapi sebuah kebutuhan, bahwa kita butuh dengan sholat ini. Sehingga Allah pun mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri was shalah. Kamu berminta tolong dengan kesabaran kalian dan dengan sholat. Artinya sholat ini harus menjadi kebutuhan. Nah, kalau saja sholat itu sebagai kebutuhan, maka berarti ketika kita lapar mencari nasi ikhlas banget, semangat banget, tidak ada keterpaksaan apapun karena kebutuhan kita. Kalau nggak makan ya laparan kan gitu. Maka kayaknya jarang sekali ketika kita mau melaksanakan sholat berasa bahwa sholat itu kebutuhan kita, sehingga tidak ada terpaksa dan sebagainya. Sehingga kita melihat sholat mana yang kira-kira pantas untuk dihadapkan kepada Allah dan dinilai, dan sholat itu bisa menyelamatkan. Jika sarana ke rumah saja inalah sholat lagi halus begitu. Kalaupun kita bersedekah, sedekah yang mana yang sekira-kiranya sedekah itu mampu memadamkan ghadabullah, mampu memadamkan api nerakanya Allah. Kita bayang-bayang. Sekalian buka tangkal jambu ke aya nu ngala nyebakeun ge geus. Kita punya jambu, jambunan yang berutuk-urutuk acan teh bahasa Sunda. Kebun kita ditanamin
Ada orang lewat gitu kan, saking takutnya kan kita dibungkusin, ya wajarlah kita punya yang punya ikhtiar. Pas kita nengok lagi udah pada ada yang ambil, mungkin yang lewat kita bilangnya sebergeledek ngurus tujuh gelo lah sekarang sebutan. Padahal kan hanya kesel-keselnya kan, anggaplah sodako aja gitu kan, sodako yang gak diingat-ingat. Karena kalau sodako yang ada nilainya itu kan sulit juga ya. Artinya bahwa cukup kita introspeksi, amal yang kita lakukan kayaknya sulit perasaan kita. Tapi kalau itu mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak seperti tadi saya bikin SIM, muter-muter gestilu kali itu lolos. Ternyata kalau ada yang nolong, alhamdulillah cepat. Itulah seperti gambarannya. Makanya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rizukna kamalan mutabati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna kamalan mutabati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempurnaan untuk senantiasa terus berusaha berikhtiar mengikuti ajarannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dhahiran wa batinan, dhahir batin total. Jamiatul muslimin rahimakumullah, dan mudah-mudahan pertemuan kita pun salah satunya adalah makom doa. Kalau kita berkumpul ini di atas kita berdoa, karena dalam ikhtiar kita itu doa suka kelewat. Protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, gitu ya, cuci tangan, jaga jarak. Tambah satu lagi, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya, baiknya doanya berjamaah. Kalaupun nggak berjamaah ya kita berdoa. Kalau kita lihat kisahnya para nabi, bagaimana hebatnya bencana yang Allah kirimkan atas Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata kan selesainya berdoa Nabi Nuh. Lama Nabi Nuh berdoa munajat, Allah kasih jawaban. Dan setiapnya seperti itu. Nah, kita pun mudah-mudahan jangan terlewat bahwa situasi seperti ini itu sudah lama, sehingga terus menghantam seni-seni kehidupan dalam kehidupan kita. Tapi jangan, gak usah dikeluhkan. Berjalanlah kehidupan kita ini sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, dan jangan lupa kita selalu berdoa. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pun ketika ada wabah bahkan disarankan kita untuk berdoa. Bahkan ada salawatnya untuk minta diselamatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taqulu li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa wa anta fa'anna kullal mi'ad. Itu salawat, ya. Ada lagi doa-doa yang lain. Allahumma fa'anal wala wal waba wal bala wal fahsya, ya, wal bagya wa syuyufal mukhtalifata wa syada'ida wal mi'ad ma dhahara min hawa ma batal. Yang di telinga kita enggak asing, doanya juga itu dari Quran, itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis samai wa wasami'ul ali. Pagi-pagi setelah subuh 3 kali, ya, maghribnya 3 kali. Itu sebenarnya berdoa itu bagian daripada ikhtiar kita. Terlebih-lebih berdoa itu untuk membedakan antara kita sebagai makhluk dengan Khaliqu.
Kalau Allah itu Al-Aziz, ya, dan yang maha gagah, sehingga tidak ada yang menandingi kegagalan Allah. Siapa kita? Kita mah Al-Mutir. Kita mah di antara makhluk Allah yang hina, ya, yang hina, yang tidak memiliki kemampuan apapun andaikan tidak ditolong Allah. Yang jadi masalahnya bahwa sulit sekali hati ini merasa di hadapan Allah bahwa kita itu makhluk yang hina. Padahal tanda-tandanya sudah jelas. Yang keluar dari hidup leho gele hina. Keluar tina ceri hina kan. Keluar ti hareup cai kieu. Keluar ti tukang, bahkan kalau mati ucing mah paeh teu bau-bau teuing. Manusia itu disyaratkan di dalam fikih kalau mengubur orang itu minimal kan ikomatan wabastotan, setinggi orang atas ditambah segini, sekitar 1 meter lebih, ya, 1 meter 20, 1 meter 30. Ngapa? Karena kalau nggak begitu busuk, bau busuknya akan. Nah itu, sekalipun di sisi pihak Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya manusia itu punya motif yang sangat hebat, bentuk yang sangat istimewa, ya kan, di sisi pihak. Tapi kan itu hanya sementara, karena sesungguhnya bentuk yang sangat indah dan hebat itu ternyata akan menjadi hina pula. Ilal ladzina manu wa amilus sholihati falahu ajrun ghairu mamnun gitu. Mudah-mudahan bahwa kita bersama-sama di sini juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita bersama-sama berdoa. Jamiatul Muslimin dalam kajian hari ini supaya mudah diingat, kita bikin judul Mukmin Munjid ya. Kita dengar kata-kata mukmin ditambah mukmin munjid. Artinya orang yang beriman kepada Allah yang selamat. Karena banyak pula mukmin yang tidak selamat kan gitu. Ya, maka istilahnya orang beriman yang akan selamat itu disebutnya mukmin munjid. Atau dengan istilah kata lain suka disebut muttaqin. Tapi kalau istilah bahasa ilmu tauhid usuluddin ini ada perbedaan apa? Disebutnya mukmin munjid. Bagaimana orang mukmin itu supaya jadi mukmin yang munjid, yang selamat? Maka orang mukmin itu harus terlepas dari 2 hal. Pertama, dari musyrik jali. Yang kedua, dari musyrik khafi. Kalau musyrik itu kan mensekutukan Allah, ya, tapi ada 2 istilah, Bu. Pertama, ada yang mensekutukan Allah disebutnya musyrik jali. Artinya hilang keimanannya, lebur keimanannya, mufsidat, rusak keimanannya. Yang kedua juga harus selamat dari musyrik khafi. Musyrik khafi itu keimanannya tidak rusak, tidak hilang, cuma pahala ibadahnya tidak ada. Disebutnya musyrik khafi. Dua-duanya ini adalah virus yang sangat merusak. Karena sesungguhnya bahaya yang fatal di dunia ini indallah bukan kematian yang jatuh dari kapal lantas hancur berkeping-keping sehingga tidak bisa diidentifikasi ini siapa, bukan. Karena musibah yang paling terbesar di dunia ini bagi manusia indallah, di hadapan Allah, adalah bukan kematian yang misalnya
ya, kematian yang sangat sadis, terbakar sampai tidak bisa diidentifikasi seperti itu. Ya, tapi kerugian yang sangat besar di hadapan Allah bagi manusia adalah zawalul iman wal Islam. Hilangnya keimanan kita, hilangnya keislaman kita, hilangnya hidayah itu, hilangnya taufik itu. Karena hidayah itu adalah iman, taufik itu adalah Islam. Makanya suka dikatakan hidayah ya dan taufik, gitu kan? Mudah-mudahan kita Allah berikan hidayah dan taufik, kan gitu. Nah, karena itu masalah. Apabila manusia itu ketika akhir hayatnya imannya tidak terbawa, Islamnya tidak terbawa, itu dah kerugian yang besar. Bayarnya. Makanya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah rasulahu ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa manusia yang diberi kesempatan oleh Allah mampu bisa taat kepada Allah dan Rasul. Ini kan indikasinya berarti iman dan Islam. Barang siapa manusia yang Allah anugerahkan di dunianya bukan hanya sekadar hidup, merasakan kenikmatan hidup, tapi dilebihkan oleh Allah, yakni memiliki kemampuan untuk itaat terhadap Allah dan Rasul, ya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi manusia yang saleh, sehingga dia beriman kepada Allah, sehingga dia itu melaksanakan perintah Allah dengan mentaati, sehingga dia itu ikhlas ketika melaksanakan ibadah amaliyah yang saleh. Maka kata Allah, ulaikal ladzina faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Orang itu nanti Allah akan berikan nikmat. Ulaika ma'al ladzina an'ama alaihim. Orang itu yang sudah bisa taat kepada Allah dan Rasul akan Allah berikan nikmat. Apa nikmatnya? Akan Allah sertakan, akan Allah kelompokkan ma'an nabiyyin, beserta para nabi dan rasul, wasiddiqin, para sahabat, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Artinya bahwa kelompok itu adalah dipastikan sebagai orang yang berhak mendapatkan surganya Allah. Jadi stop. Surga itu hanya tersisa 2, Bu. Ya, kalau di dalam ayat ini, ya, pertama yang dipastikan jadi ahli surga itu adalah para nabi dan rasul. Ada nggak celah buat kita ke surga melalui jadi nabi dan rasul? Nggak ada. Lamun kurang ayeuna ngaku nabi justru kalah neraka. Ya, karena Allah tidak akan lagi mengangkat nabi dan rasul. Berarti nggak ada kesempatan kita untuk menjadi ahli surga melalui pintu itu, karena Allah sudah final mengangkat nabi dan rasul. Andaikan ada orang pun yang mengaku sebagai nabi dan rasul, bohong, dan itu akan menjadi ahli neraka, karena Allah sudah memberikan nas. Ya, wa makana Muhammadun aba ahadin birijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Selesai. Yang kedua, wasiddiqin. Pintu surga itu
Siddiqin itu divonis Allah menjadi ahli surga. Siddiqin itu para sahabatnya Nabi dan Rasul. Makanya sahabat itu kan begini, patokan sahabat ya. Sajalma, siapa orang yang pernah bertemu sekalipun belum balik gitu dengan Nabi atau Rasul disertai iman. Nah, Abu Jahal mah amprok ngawai itu iman tentang disebut naon sahabat. Disebut sahabat mah orang yang pernah bertemu di majlis di satu tempat dengan Nabi dan Rasulnya Allah disertai dengan iman. Pertanyaannya, orang kira-kira ke surga gara-gara jadi sahabat mungkin nggak lah. Jarak airnya lagi 1400 tahun dan Allah pun tidak akan mengangkat lagi Nabi dan Rasul. Berarti tidak ada kesempatan untuk kita masuk surga melalui jadi sahabat karena nggak mungkin. Hanya tersisa dua. Wasuhada'i wassalihin. Kesempatan kita untuk menjadi penghuni surga itu menjadi orang yang syuhada, mati syahid. Atau itu mah berarti kudu ke Palestinanya milu perang. Kalau mau boleh, asal itu adalah perjuangan agama. Tapi kayaknya jauh lah ya. Yang penting ya, syuhada ini masih ada kesempatan. Berjuanglah wahai seorang ibu. Bagaimana caranya anak-anak kita menjadi orang yang beriman kepada Allah? Dengan telaten, setiap mau makan diberikan contoh untuk berbaca doa. Dengan telaten, ketika waktu ngaji disuruh bahkan sampai diantar. Dengan secara telaten, anaknya itu diarahkan ke pendidikan bukan hanya pendidikan duniawiyah saja, tapi pendidikan yang ada nilai-nilai keimanan, keislamannya. Berjuanglah wahai bapak-bapak untuk senantiasa mempertahankan keislaman atas diri sendiri, keluarga kita atau tetangga kita. Jadi yang harus memperjuangkan Islam itu bukan hanya kiai saja, ulama saja, tapi yang lebih besar dan ruang lingkupnya itu sudah jelas adalah seorang ibu dan seorang bapak. Bagaimana mengajarkan Islam di tengah-tengah keluarganya. Andaikan lolos bahwa keluarga kita menjadi orang yang iman kepada Allah, menjadi orang yang saleh, maka itu pun adalah bagian daripada jihad yang ketika dimatikan oleh Allah insya Allah menjadi syuhada karena orang yang memperjuangkan agama. Bahkan syahid itu ada syahid akhirat, Bu. Ari syahid akhirat teh lamun maut nanti tetap kudu disolatan, kudu dimandian. Lamun syahid dunia mah dia terbunuh dalam perang agama kayak seperti para mujahid itu, para sahabat, maka dia itu ya enggak usah dimandikan. Bajunya bekas ditembak berdarah-darah enggak usah diluka. Karena itu jadi saksi. Tapi kalau yang mati akhirat mah kayak biasa saja. Seperti siapa? Seperti man talabal ilma syar'iyah qabla arba'ina yauman fayamutu wa huwa syahidun akhiratun indallah. Seperti orang yang mencari ilmu agama sebelum 40 hari dia habis ngaji, lantas kematiannya menjemput dia, itu namanya syahid akhirat. Atau orang mukmin yang mati di hari Jumat, atau seorang ibu ketika dia itu melahirkan, seorang ibu yang beriman kepada Allah, dia melahirkan
saking hebatnya melahirkan sampai dia itu meninggal, namanya syahid akhirat. Laki-laki nggak punya itu, Bu, cuma perempuan doang, ya, karena laki-laki nggak pernah melahirkan, makanya nggak akan syahid akhirat karena melahirkan, hanya ibu-ibu saja yang punya kesempatan, ya, kalaupun dia itu sedang melahirkan meninggal, insya Allah itu termasuk syahid, cuma syahidnya syahid akhirat gitu. Ini yang paling banyak nih, yang keempat, as-salih. Ya, orang yang berusaha taat kepada Allah dan Rasul atau masuk di dinil Islam, maka akan Allah sertakan dengan para nabi dan rasul, para sidikin, para syuhada dan para sholihin. Artinya bahwa salah satu ahli surga itu adalah orang yang saleh, maka kesempatan untuk menjadi ahli surga melalui pintu ini sangat banyak, berpeluang besar menjadi orang yang saleh. Ya, harus kan ukurannya gampang. Al-qaim bihukukillah. Setiap orang yang beriman kepada Allah, perilakunya selalu ada di dalam bingkai aturan Islam. Kan cuma dua aturan Allah itu secara global, perintah Allah, larangan, cuma dua secara global. Ya syariat dina perintah Allah lain. Ya bagaimana niatnya? Dia itu ketika berdiri berangkat ke kamar, lantas dia berbaring, Bismika Allahumma ahya wa bismika Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai tamat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lantas dia tertidur, diniatkan supaya punya tenaga, supaya sehat karena Allah, maka berarti dia itu tidurnya mendapat pahala, namanya dilakukan atas karena perintah Allah. Ya, kalau nggak begitu ya tidurnya sama. Jalan anu sarena karena Allah bacaan bisa bareng. Ngan beda nanti merenut bacaan jeung teu karena Allah mah teu menang pahala karena bahkan dalam bukan posisi dalam perintah Allah. Ya, bapak-bapak pagi-pagi dia itu setelah mandi sarapan pagi dia berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya sebagai seorang suami punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Berangkat, maka itu lain. Itu yang wer mahdo ya. Kalau yang mahdo udah jelas, yang wer mahdo ibadah-ibadah yang tidak langsung, ibadah-ibadah seperti itu. Ya, ada lagi satu lagi. Orang dia mencari nafkah juga buat anak dan istrinya. Habis sarapan dia berangkat ke tempat judi. Main gaple lah, main apalah. Ditanya, saya akan cari nafkah buat anak saya. Cuma itu mah namanya bukan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, maka nggak bisa dia niat ibadah karena itu larangan Allah. Jadi intinya orang yang soleh itu al-qaim bihukukillah, andaikan dia itu melakukan sesuatu atas dasar karena yang dibolehkan menurut Allah atau perintah Allah, perintah agama, perintah Rasul, kalaupun dia itu meninggalkan karena dilarang oleh Allah dan Rasul, oleh agama, insya Allah tambahan yang lainnya banyak. Nah, orang mukmin wa mayyuti'illah wa rasul ini adalah isinya orang mukmin munjil. Apa tandanya? Karena ini dipastikan ulaika ma'alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin, bahwa mereka akan disertakan oleh Allah dengan para nabi dan rasul, para sahabat, para syuhada dan orang-orang saleh. Ini disebutnya orang mukmin yang selamat. Tadi syaratnya ada berapa? Ada dua ya. Pertama harus lolos dari musyrik jadi. Orang yang mengatakan
asyhadu an la ilaha illallah. Ada pertama, maknanya tidak ada sesuatu yang maujud, yang ada langit, bumi, surga, neraka sekalipun, melainkan itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, benda baru yang diciptakan. Dan Allah sang pencipta adalah zat yang tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya, alias yang disebut kidaman wa baqa'an. Tidak ada sesuatu selain daripada Allah yang adanya tidak ada permulaan dan adanya tidak ada akhirnya. Maka orang mukmin munjid di dalam keyakinannya adalah setiap sesuatu yang terjadi itu adalah karena kehendak dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mati, apapun penyebab kematiannya, memang jauh-jauh sebelum mati, 120 hari sebelum dia dihidupkan di dalam rahim ibunya kan udah dipastikan itu ajalnya. Lantas ajal itu terus bergulir, takdir itu bergulir, maka matilah manusia tersebut sesuai rencana Allah. Jadi mun dikasarkeun mah eueuh nu paeh ku corona paeh mah karena geus ajalna gitulah bahasa. Ini yang dekat aja karena memang sekarang sedang musim itu. Ya. Lo enggak ke corona juga murag ti kapal paeh kabeh. Jametan menikot eueuh. Kan seperti itu. Tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan itu adalah atas kehendak Allah. La maujuda bihaqqin illallah. Ya. Maka setiap sesuatu yang menimpa atas diri kita, maka setiap sesuatu yang terjadi, maka kita harus meyakinkan secara total la ilaha illallah. Salah satu isinya adalah tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan itu adalah karena kehendak Allah. Kullun min indillah. Katakan wahai Muhammad, kabeh menang Allah. Satu itu. Yang kedua, ini di pamran dicepatkeun bae karena ini penjelasannya kalau dilama di sabun menjadi banyak banget. Harus terselamatkan imannya itu dari musyrik jali. Pemahaman jalinya pertama itu jangan menserikatkan kepada Allah dengan salah satunya memiliki pemahaman ada sesuatu yang terjadi bukan karena kehendak Allah. Si A ya dia usaha menjadi seorang kaya raya, alhamdulillah, ngan hakikat nama menang mesti Allah, kan seperti itu. Apa yang terjadi? Yang kedua, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin. Andaikan kita itu seorang mukmin yang mau selamat menjadi mukmin munjid, maka selamatkanlah keyakinan kita. Jangan pernah ya memiliki sebuah perilaku, keyakinan, pemahaman ada yang harus disembah selain Allah. Nah, sekalipun mungkin ada sisa-sisa ajaran Hindu yang tersisa, tidak semuanya habis di kalangan umat Islam. Seperti kalau orang Sunda mah disebut nanti orang buhud. Malam Jumaah di Pandalingan aya ancak, aya susubu, aya gitu kan. Karena dia punya pemahaman nanti karuhun bakal datang, pangbeasan bakal pinuh wae dan sebagainya. Atau orang yang sedang kesusahan, dia datang ke bawah pohon, lantas dia minta ke Mbah Jambrong Kalapeto supaya nasibnya baik. Kadang-kadang seperti itu. Dia orangnya orang muslim, tapi memiliki sebuah kepercayaan yang lain, bahkan dia menyembah kepada
sesuatu selain Allah, maka itu termasuk dengan kategori musyrik jali. Hilang imannya, gugur imannya. Indallah itu laisal mukmin, ya, karena itu termasuk musyrik apa? Musyrik jali. Kan kayak tadi orang mukmin itu harus, munjin itu harus terselamatkan dari musyrik jali. Pemahaman musyrik jali yang pertama, kita harus meyakinkan, memahami bahwa sesuatu terjadi itu atas kehendak Allah. Hanyalah Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Kan seperti itu maknanya. La haula wala quwata. La haula, ya Allah, kami tidak memiliki kemampuan apapun ya untuk menjauhi, untuk melaksanakan perintahmu, wala quwata, dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk meninggalkan yang engkau larang, illa billahil aliyil azim, kecuali hanya pertolongan Allah yang maha besar. Disebut nanti tawakal, Bu, disebut nanti tawakal. Jadi ketika kita melakukan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita lapan tawakal. Orang Sunda menggambarkan tawakal itu paling tidak gambarannya ada 3. Pertama, tawakal teh kayak seperti anak bayi yang belum bisa ngomong apa-apa, bisanya cuma oa kayak musuh oa, yang arate oa, dia habis buang air kecil oa, apapun yang dia mau, apapun yang dia rasa, bilangnya enggak oa saja, tapi ibunya ngerti itu anaknya mau nenen, itu anaknya ini popoknya basah, ngerti. Paling tidak seperti itu. Apapun yang terjadi atas diri kita, pahitkah itu, maniskah itu, datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, panggil, sebut Allah. Itu gambaran tawakal yang pertama, kayak seperti bayi itu, ya. Sedang dapat nikmat Allah, sedang dapat musibah Allah, terus sering menyebut Allah. Yang kedua, tawakal itu kayak seperti kita nitip sama teman kita buat keundangan. Kita dapat undangan dari haji ini, tapi kita nggak bisa berangkat, nitip saja sama tetangga kita, sama Ibu Haji Emi. Di Haji Emi saya titipin dong ini keundangan. Percaya banget, sudah bukan curiga, buang kini buka di jalan dulu. Cek kurang teh, ditepikan pek, gepek, percaya banget. Tah ke Allah teh sing itu paling itu, ya, keyakinan kita. Jadi hati kita itu pede, ya, sambil kita ikhtiar pastinya. Orang bilang tawakal gak ada ikhtiar itu jabariyah, Bu. Rezeki mati Gusti Allah, ya perem we jabariyah. Tawakal itu nggak begitu, ikhtiar, usaha. Tapi hati kita, ya, mengharapkan pertolongan Allah, percaya dengan Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Yang penting mah berangkat cari, masa kalah sama ayam, Bu. Ayam dogang 12 siki disedengeuman ku sorangan, megar KB 12 siki, salakina ngurus 7, ninggalkeun ngahirupkeun anak 12 siki. Hayang salakina tetanggung jawab, dia membesarkan anaknya 12 teu mawa karung teu. Kalau matahari, ya, sudah keluar pagi-pagi dia berangkat, nanti sudah sore bari teu jelas tujuanna ge eta ini ke sawah sana, ada tebogan sawah. Eta ini teh kalampak mana ada tebogan nampak. Tapi anaknya 12 hirup kabeh. Kunaon deui urang menikot eleh ku hayam tawakal teh. Padahal kita lebih hebat ketimbang itu. Maka tawakal. La haula wala quwata itu. Yang ketiga mah kalau bisa kayak mayit pamran. Mayit narek di pandian, kayak kuburkeun, pek teu dikajeun, tara minta. Ya, mayit itu gak minta. Kalau bisa kita patawakal Allah itu seperti cuma itu mah kelasnya udah kelas tinggi banget ya. Udah kelas tinggi itu. La haula wala quwata. Orang yang
sudah tidak memiliki perasaan apapun bahwa dirinya dan semua yang dilakukannya itu bukan karena dia, tapi kullun min indillah, semuanya karena Allah yang menggerakkan. Udah makan buka perasaan kena aing ngarapetna, aing nyanyianana panente menang aing kabeh lain menang Gusti Allah, sehingga kalau peta Jakarta gitu di rek gara-garana rasa aing kabeh kan gitu. Abong kena urang muka kantor nanu nanda tangan menang duit loba ditah Jakarta kalau tidak beri kena menang aing. Padahal ketika dia itu hartanya sudah banyak, rumahnya pun sudah bertingkat, mobil lagi geus loba tuluy pae gitu kan. Mana nu aing? Mana nu aing? Nggak ada kan? Nggak ada. Sehingga di dalam sebuah keterangan Sayyidina Utsman bin Affan, innal insana yuksamu ala salasati aslasin, manusia itu dibagi atas 3. Sulusun lillah, wasulusun li nafsi, wasulusun lidun. Manusia itu dibagi 3. Sepertiganya mah milik Allah. Apa? Ruh kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mati itu kita diambil Allah, dan kita tidak bisa bertahan, kita bisa menawar, tidak ada. Ambil, maka ruh kita kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup ini. Nah, sepertiganya lagi kembali kepada diri kita. Apa? Amal. Salat kita akan merasakan bagaimana salat kita, sedekah kita. Di dalam sebuah kitab Mukasyafatul Qulub itu digambarkan ketika orang ada di alam barzah, maka malaikat munkar itu pertama datang dari arah kepala. Assalamualaikum. Ketika bilang assalamualaikum, ada yang berdiri. Man anta ya fulan, siapa engkau wahai orang? Aku ini malakut, ayat ini malaikat. Mada yuri, apakah yang kau mau? Nanya eta ka malaikat, jawaban pisan. Apa yang kau mau? Ana uridu an ulqiya ila sayyidi. Bahwa aku ini ingin bertemu dengan dunungan kau. Nggak bisa. Nggak bisa. Dunungan saya itu sedang tidur nyenyak, nggak bisa diganggu. Kalau ada masalah selesai aja. Kata sholat kita. Ya, kata sholat kita nanti dikubur. Yang akhirnya itu malah maut itu jadi ke belakang, Bu. Ke arah kaki, sama mau apa kan gitu. Ada lagi yang berdiri. Siapa itu yang berdirinya? Itu yang berdirinya orang yang haji, orang yang umroh. Kalaupun belum pernah haji dan umroh, orang miskin itu cukup sholat Jumat 40 Jumat, nggak pernah ke ini sama dengan haji karena nggak mampu. Kalau istrinya kan nggak Jumatan, cukup menyediakan buat suaminya Jumatan kan gitu. Insya Allah maka dia akan berdiri tegak. Kalau ada perlu sama Saidku, nggak usah, dia sedang tidur, sama saya saja. Yang akhirnya malakul maut itu kalah lagi, muter lagi ke arah tengahnya itu ya, ke arah tangannya. Ada lagi yang berdiri, mau apa? Saya mau ketemu sama dunungan kau, nggak bisa, sedang istirahat. Siapa tuh yang berdiri? Sodakohnya. Sodakohnya ketika dia hidup bersedekah. Maka inilah yang digambarkan bahwa sepertiga dari manusia itu akan kembali untuk dirinya. Apanya? Amalnya. In ahsantum, ya, andaikan kau berbuat baik, maka ahsanallahu lak, Allah berbuat baik kepada kau. Baik asatum, andai kata kau berbuat jelek, maka kau akan mendapatkan kejelekan ke dia. Tergantung apa yang kita tanam. Maka mumpung masih kita kesempatan, ya, tidak perlu kita putus asa dengan dosa yang sudah dilakukan. Abu Bakar Siddiq pun adalah mantan kafir. Tidak perlu kita putus asa karena kita berbuat dosa. Sayyidina Umar pun orang dipenggal orang Islam sebelum dia masuk Islam. Dan ketika kita berbuat dosa, tubu ilallah taubatan nasuha,
maka dosa itu diterima dosa itu. Setelah diterima, mohonkan maaf kepada Allah, ya, mintakan maaf kepada Allah dengan penyesalan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Cari. Kan kalau Imam Ghazali mah waktu teh dibagi 4 seminggu 24 jam itu. Genep jam pakai ibadah, genep jam lagi buat kasab, cari nafkah, usaha. Genep jam lagi itu waktu dipakai buat ibadah, genep jam lagi dipakai buat tafakur, muhasabah. Muhasabah. Jadi sampai segitunya dibagi. Lah orang makilang barat genep jam pikiran dosa. Itu kan ketika pikiran baik atau dosa tanya. Ketika pikiran baik tadi. Coba kita untuk menghitung diri kita sendiri, kita hitung usia kita sudah 50 sekian tahun, maka sholat yang mana yang pantas nanti ketika kita dipanggil Allah, bahwa sholat itu menjadi jaminan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah. Sedekah yang mana yang sekiranya layak ketika kita dipanggil Allah, bahwa sedekah itu bisa memadamkan api nerakanya Allah. Kan sulit juga. Maka itu bercengkramalah dengan Allah dengan waktu yang kita cari. Saatnya kita cari sendiri. Enaknya, gitu kan? Nyamannya kapan? Sekali-kali kita muhasabah, sekali-kali kita menghitung-hitung kesalahan kita sendiri sambil diaku dan dimohonkan kepada Allah untuk diampuni. Dan loloban ahli neraka menjelma neraka. Ahli surga ya. Loloban ahli surga menjelma neraka lolobana. Ngan jalma neraka na memeh maut na geus dihampura ku Gusti Allah, berarti dia orang yang bertobat kepada Allah, bukan orang yang sombong. Mentang-mentang dia itu menjadi orang yang suka beribadah, seolah-olah bahwa dirinya dipastikan akan selamat, orang lain masuk neraka semua. Jayyin nafsaka bil maksiat wala tujayyin nafsaka bit taat. Maka merasalah diri kalian itu, sekalipun seorang tukang ibadah, merasa diri ini penuh banyak dosa, supaya ibadahnya semakin baik. Jangan sekali-kali engkau merasa bahwa dirinya paling taat, nantinya sekalipun dia taat akan menjadi orang sombong. Kembali ke bahasan. Nah itu mukmin munjir, selamatkanlah keimanan itu dari musyrik jali. Yang musyrik itu yang membatalkan keimanannya sehingga menjadi orang yang murtad, orang yang musyrik, orang yang kafir. Itu mufsidat, batal imannya. Ya. Yang kedua, harus terselamatkan dari musyrik khafi. Musyrik khafi, kalau musyrik khafi itu kan tidak membatalkan iman, cuma menggugurkan pahala. Siapa mereka? Orangnya suka sholat, cuma sholatnya itu banyak riaknya, nggak pernah lillahi ta'ala. Rajin getol maca yasin aya kabayar hutang. Geus 7 Jumat maca yasin hutang terikeun kabayar wae, nepi ka ayeuna cadu aya teh hayang deui maca yasin. Geus 7 kali anggar teh kabayar hutang. Abok aya maca yasin. Gara-gara maca Qur'an teu karena Allah. Kalau nanti diminta di hadapan Allah, gak Allah berikan pahala itu, karena dikerjakannya pun bukan lillah. Padahal setiap kita sholatkan usolinya ujungnya lillahi ta'ala. Ketika kita mengeluarkan zakat, misalnya ujungnya lillahi ta'ala. Orang melaksanakan haji pun begitu, nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala, harus lillah semua. La ilaha illallah, la matluba illallah, bahwa tidak ada yang kita lakukan kecuali itu adalah perintah Allah, bukan
bukan perintahnya nafsu kita, bukan perintahnya siapa-siapa. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Tidak ada yang kita lakukan kebaikan, ibadah, melainkan adalah dimaksud ingin keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atina ma'rifatak wa mahabbatak. Maka selamatkanlah iman kita dari musyrik khafi, yakni ketika kita beramal itu hanyalah karena perintah Allah dan menginginkan kebaikan Allah, keriduan Allah. Itu nanti orang yang setiap kali melakukan amalnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, apa-apanya itu lillahi ta'ala, nanti dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Besok ngadangu tara Bu? Eta kalau takit itu sudah ada itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai manusia jiwa-jiwa yang tentram, ketika engkau hidup di dunia aku kasih kesempatan kau bisa membagi-bagi waktu untuk datang kepadaku, menyembah ibadah kepadaku. Disebutnya nafsul mutmainnah. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki, kau kembalikah kepada Tuhan kau. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, kau diciptakan dari tanah, maka jasad kau kembali ke tanah. Datanglah kau ke hadapanku. Irji'i ila rabbiki radiyatan radiyatan itu orang yang ridho Allah menjadi Tuhannya, orang yang ridho Muhammad jadi nabinya, orang yang ridho bahwa Islam jadi agamanya, orang yang ridho bahwa Quran jadi pedomannya, orang yang ridho bahwa mukmin muslim itu adalah saudaranya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Menang hese capek nyecep-nyecepkeun pare ditangguhkeun dijagaan geus panen kudu diberekeun cek hate ridho da dititah ku Gusti Allah. Kan seperti itu. Sedang enak-enaknya kita tidur terlelap, harus terbangun, kita harus wudu, harus datang sujud kepada Allah, ridho karena itu adalah perintah Allah. Kan seperti itu. Maka andaikan kau ketika hidup itu ridho, aku sebagai Tuhanku, ridho dengan perintahmu, mardiatan, kau jadi orang yang aku ridhoi. Cek Allah ya, radiyatan padukuli fi ibadi. Sini kau, silakan kau bergabung dengan hamba-hambaku, dengan para nabi, dengan para rasul, para syuhada. Wadkhuli jannati, kau masuk ke surga. Betapa sangat istimewa hidup itu. Andaikan kita Allah berikan kesempatan menjadi orang yang selalu ridho dengan Allah, maka orang mukmin munjid harus terselamatkan keimanannya itu. Yang keduanya dari musyrik khafi yang menggugurkan pahala dari ibadah. Barangkali untuk materi kayaknya sudah cukup nyimpul ya. Mukmin munjid itu harus selamat dari musyrik jalinya tadi, selamat dari musyrik khafi. Dan untuk selanjutnya silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ibu bapak sekalian, bisa mengoreksi diri sendiri menjauhi dari musyrik khafi.
Kita lanjut atau gimana? Cukup, cukup ngerti. Enggak pakai ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, Pak Majid. Nah, silakan. Silakan, Pak Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Abdul Majid, Pak. Iya Pak. Alhamdulillah pagi ini pencerahan yang luar biasa menyentuh hati, mudah-mudahan dapat diamalkan. Amin, amin, amin. Cuman sedikit ini Ustaz yang terbentuk di hati saya. Bulan Januari ini atau tahun awal 2021 penuh dengan musibah. Di antaranya Sriwijaya, Sumedang longsor, Sulawesi gempa, Kalimantan banjir, corona meningkat. Dalam hal ini semuanya menyentuh hati adalah dalam rangka menguji keimanan kita. Sampai di mana kita menyikapi kebesaran Allah ini sehingga dari musibah-musibah ini bisa menyentuh hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Untuk itu baiknya bagaimana Ustaz? Itu yang saya tanyakan Ya. supaya kita menyikapi sesuai dengan orang muslim yang terjadi. Sebenarnya itu ya sangat urgen ya kejadian sekarang itu. Cuma lebih kepada hikmah. Namanya sunnatillah. Nabi Nuh alaihissalam diperintah Allah 1000 tahun dakwah menang 80 siki sehingga Allah murka. Itu namanya sunnatillah. Terus nabi-nabi yang lain begitu. Mungkin bahwa hari ini ya, karena Allah dengan sangat sopan menegur kita dengan berbagai bencana. Paling tidak hikmahnya adalah menjadi tambah kuwatul iman. Iman kita semakin bertambah. Bahwa di dunia ini siapapun tidak pantas sombong, bukan itu. Pantas sombong melawan Allah, karena kalau Allah sudah bertindak, nah maka bentuk kejadian ini menjadi sebuah kuwatul iman, maka dilanjut menjadi husnul amal, ya, sehingga menjadi poin untuk kita lebih meningkatkan amal kita. Dari mulai kita beristighfar, jangan salah, istighfar kalau kita memahami bahwa Allah mengingatkan kita itu karena dosa, maka berarti memperbaiki amal itu salah satunya dengan beristighfar, memohonkan ampun atas diri kita dan orang-orang muslim yang selalu kita katakan itu astagfirullahaladzim li wali ashabil bukil wa jibati alayya wali masyaihina wali ikhwanina wali ikhwatina wali muslimina wal muslimat. Atau orang kalau lupa Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Pada intinya kita beristighfar untuk memohon ampunan atas diri kita dan untuk orang-orang muslim. Di dalam kitab Su'bul Iman di ujungnya itu ada bahwa ketika situasi seperti itu setelah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh baca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma
afi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad, jaga ya Allah seluruh orang-orang yang beriman. Allahumma hafad umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Itu bagusnya dibaca berjamaah sebagai bukti bahwa fenomena alam terjadi musibat itu bukan hanya ditanggapi sebagai keluhan, ya, tapi lebih kepada kuatul iman wa husnul amal. Salah satunya adalah dengan memohonkan ampunan dosa untuk kita dan untuk orang-orang muslim gitu. Tapi orang kadang ada PWP-nya kudu nama diunggal masjid memeh subuh teh baca eta Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata Sayyidina Muhammad. Itu kan semua. Ya Allah, jaga, ampuni dosa dan kesalahannya ya Allah. Andaikan melakukan sesuatu yang salah, ampuni kesalahannya. Andaikan aibnya itu sudah terlalu, maka engkaulah yang akan menutupinya terus. Dan itu adalah hanya orang-orang yang mungkin itu ketika melihat musibat itu ada implementasi dari sebuah kenyataan itu kan itu. Mudah-mudahan gitu ya, paling tidak ya istighfar lah gitu. Ya. Ditambah lagi tuh yang ketiganya dari fenomena tadi ini lebih kepada hikmah Pak, lebih kepada hikmah, watul iman, husnul amal kan gitu. Nah yang ketiganya kita bikin sebuah difaul bala, penolak balai. Kan can aya solusi lebih kayak lamun di desa, pengusaha desa ini ada sekian, pabrik ada sekian, pasti ada tuh di sana. Tapi jarang di sebuah desa anak yatimnya ada sekian ratus desa ini. Kan seperti itu. Ya, anak orang jompo yang sudah tidak punya keluarga ada sekian, ada datanya di desa. Itu kan? Enggak gitu, jarang kan? Jarang sekali. Sampai anak yatim itu terlantar di tengah-tengah tetangganya makan banyak, bajunya bagus. Anak yatim terlantar sampai meminta-minta. Adakah yang menolong dan adakah yang mengurus? Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Allah murka. Makanya bertindaklah tanfaul bala. Salah satunya adalah dengan bersedekah, terutama ke anak-anak seperti itu. Jadi kita itu yang digulirkan, jaga jarak, pakai masker, gitu kan, cuci tangan. Boleh, itu dohir namanya. Tapi kan pemiliknya Allah, Pak Bran. Mengapa kita tidak mencari cara-cara yang digulirkan oleh Allah? Paling tidak cek MUI Provinsi Jawa Barat unggal kasuhu sarerea karena sampai baca ta dua eta bila perlu ditulis mana bagi tanggal masjid kan itu tapi kayak lain masjid Pusdai gitu kan. cacak kuring wakil ketua nage. Dan ini mungkin teguran siksaan gitu. Barangkali itu Pak, itu mah jawaban hikmah saja Pak. Marilah kita diakhiri dengan doa. Salah satunya adalah jamaah duha. Ya. Namanya siapa? Sedang di rumah sakit Pak. Oh sudah meninggal. Oh iya. Mudah-mudahan arwahnya, amalnya Allah terima, iman Islam dan Allah lapangkan di alam barzahnya, termasuk ulama-ulama kita yang telah meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak jadi fitnatun lil umat, tidak jadi fitnah bagi umat. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nastaghfiruka ya Allah wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ij'al wa iyyahu bi kanabika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli shaytanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibagin wa min syarri kulli disyarid. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi'ibdika wa amanika bihaqqi qaulika Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu ma huwal aliyyul azim. Wallahu khairun hafidha wallahu khairun hafidha wallahu khairun hafidha. Bismillah bi'aunillah bismillah bi'aunillah bismillah bi'aunillah. Ilahi sayyiduna ya Allah wa anta maulana Allahu ya hafid Allahu ya hafid Allahu ya hafid. Fansurna alal qawmil zalimin fansurna alal qawmil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf pada para mustami, ibu bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu mari kita tutup pengajian ini dengan doa tulis. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya semua kami banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.